Oke, selamat siang semuanya. Apa kabar? Selamat puasa. Ini hari pertama puasa nih ya. Gak terasa sudah ketemu dengan Ramadan lagi. Semoga untuk yang puasa hari ini puasanya lancar ya. Dan juga untuk beberapa teman-teman Hindu yang besok akan merayakan Galungan, juga selamat merayakan Galungan besok. Selamat menyiapkan untuk hari ini, untuk besok. Oke, terima kasih banget nih siang-siang sudah lumayan nih yang join ya, ada 20-an.
Dari di sini saya Arina dari The Network. Untuk yang baru tahu mungkin udah banyak yang tahu, tapi untuk yang baru tahu di network itu adalah jaringan kerja disabilitas. Jadi kami membantu teman-teman disabilitas untuk mengakses dunia kerja dan juga dunia usaha, gitu ya. Nah, di hari ini kita ada webinar nih, namanya adalah seri webinar pola pikir. Jadi nanti kita akan bahas beberapa hal yang harus kita perhatikan kalau misalnya kita akan ke dunia kerja, ataupun yang sudah bekerja juga bisa banget untuk mengembangkan kemampuan ini. Nah, sebelum saya mulai, saya mau ingatkan beberapa aturan ya untuk di sesi kali ini. Yang pertama adalah mengenai video dan mikrofon. Nah, untuk video dan mikrofon diharapkan semuanya untuk mematikan, ya, menonaktifkan kecuali pemateri dan juga juru bahasa isyarat. Kenapa? Karena untuk mempermudah juga teman-teman bisa fokus, kemudian kepada teman-teman tuli juga nanti bisa lebih mudah melihat JBI gitu ya. Terus yang ketiga juga adalah untuk menghemat data. Jadi teman-teman nanti kalau misalnya ikut webinar ini, datanya nggak banyak yang kemakan karena videonya cuma dikit gitu. Oke, baiklah hari ini sih akan ada dua pemateri. Yang pertama ada saya sendiri dan yang kedua nanti ada Hani. Mungkin Hani bisa say hi dulu, Hani. Halo. Nah, ini Hani, rekan saya juga di Network. Beliau nanti juga akan sharing-sharing nih dengan teman-teman. Baiklah. Oh iya, saya juga ada satu aturan lagi adalah mengenai bertanya. Untuk teman-teman, nanti kalau misalnya punya pertanyaan atau misalnya mau punya tanggapan, komentar, itu bisa disampaikan di kolom komentar atau nanti bisa raise hand. Jadi gunakan yang bagian reaction ini ya, itu ada raise hand, nanti kan saya kasih kesempatan. Nah, hari ini juga kalau biasanya kan webinar biasanya kebanyakan dari pemateri ya akan memberikan materi ini. Nah, hari ini kalau dari kami inginnya adalah interaktif. Jadi bukan hanya dari kami saja yang akan memberikan bagi-bagi ilmu gitu ya, tapi kami juga ingin dengar nih dari teman-teman pengalamannya gimana, punya nggak pengalaman-pengalaman ini. Jadi sistemnya adalah saling belajar gitu ya. Jadi nanti bisa akan ada beberapa sesi nih di dalam presentasi ini yang akan meminta teman-teman untuk membagikan ceritanya. Nanti bisa tuh silakan nanti aktifkan video dan juga mikrofonnya, kemudian nanti bisa ceritakan pengalaman-pengalaman teman-teman. Oke? Jadi jangan lupa ya, ini kesempatan juga untuk belajar dan juga kesempatan untuk berbagi pengalaman. Karena semuanya pasti punya apa ya, sudah ada cerita-cerita sebelumnya yang berkaitan dengan tema yang kita bawakan hari ini, yaitu tentang pola pikir. Oke, sebentar ya. Saya share screen dulu. Oke, sudah kelihatan ya? Ini ada 3 orang gitu di sini. Oke, sudah kelihatan ya. Baiklah, kalau gitu akan kita mulai aja. Jadi, selamat siang semuanya lagi. Ada beberapa soalnya yang baru datang. Selamat bergabung. Nah, untuk memulai, untuk memulai, saya ini biasanya kan kalau kita mulai dengan ngasih materi dulu gitu ya, kasih ilmunya ini gitu. Nah, sekarang kalau saya mau nanya dulu sebenarnya sama teman-teman. Jadi saya ingin minta cerita nih dari teman-teman. Saya mau undang sekitar 2 orang dulu mungkin. Ceritain dong ke kita semua salah satu orang yang menurut kamu itu sukses. Oke, siapa nih yang mau nih? Bisa angkat tangan. Oh, ada yang angkat tangan. Mana tadi ya? Rudy. Oke, saya.
Oke, sudah itu ya. Silakan Rudi, videonya juga kalau mau dinyalakan boleh. Iya. Oke, siap. Orang yang bermanfaat bagi orang lain, Mbak. Wah, itu ada, kalau dari Rudi sendiri ada contohnya nggak siapa gitu yang Rudi anggap sebagai orang yang sukses? Seperti Bang Zul yang bisa memotivasi banyak orang itu. Oh, Bang Zul yang fotografer itu ya? Iya, betul. Nah, kalau menurut Rudi sendiri, kenapa Bang Zul itu sukses? Mungkin dari kerja keras dan keinginan yang kuat. Jadi merubah rencana menjadi aksi nyata gitu intinya. Wah, asik itu kalimatnya, merubah rencana menjadi aksi nyata. Nah, kalau menurut Rudi sendiri sebenarnya kalau sukses itu mudah atau gimana? Bervariatif sih sukses, Mbak. Gimana variatifnya? Ya intinya sudah bisa memotivasi banyak orang itu sudah bisa dibilang sukses. Oh, mantap. Kalau Rudi sendiri gimana nih? Sudah bisa memotivasi sesuai dengan definisinya? Masih belum sih. Tapi masih ada teman-teman yang itu dong ya, teman-teman yang apa namanya sering ngobrol-ngobrol juga dengan Rudi gitu ya. Ya, betul, Mbak. Kalau itu mungkin bisa juga tuh dibilang sebagai menginspirasi. Oke, Rudi, terima kasih kalau gitu. Terima Nanti kasih. aktif lagi ya. Baiklah, setelah itu ada Wildan Ramadan. Di Wildan Ramadan. Wildan mau share, boleh silakan di unmute dan dinyalakan videonya. Halo Wildan. Oke, silakan Wildan. Oh, kalau menurut Wildan, siapa sih orang yang menurut Wildan itu sukses? Oke, terima kasih Kak atas waktunya. Kalau menurutku orang apa ya, orang sukses yang aku kenal itu guru saya sendiri, yakni Pak Setia Adi Purwanta. Pak Setio itu dia guru, kebetulan dulu sewaktu saya masih SMP itu guru TIK saya. Terus beliau juga aktivis difabel. Jadi suksesnya itu bisa memotivasi banyak orang, kemudian bisa merubah paradigma dari masyarakat, dari tulisan-tulisannya. Kemudian beliau juga sering pergi-pergi kayak apa ya, mengasih ini sih apa ya, diundang kayak pemerintah itu loh untuk memberikan masukan untuk difabel kayak gitu. Terus beliau juga punya ini NGO juga gitu. Itu sih. Wah, kalau dari Pak siapa tadi Pak Adi Setia ya, gurunya ya? Ya, Oke, kalau yang Wildan tahu Pak Adi Setia itu melakukan itu sudah berapa lama? udah lama sih. Kalau setauku menurut cerita guru-guru itu sebelum aku sekolah, sebelum aku di sekolah itu. Tapi kalau setauku sendiri itu sejak SMP gitu. Kalau aku benar-benar tahu aksinya gitu, Oh, Wildan Mbak. tahu. Oh, oke, oke, oke. Beliau pernah cerita nggak dulu itu apakah selalu kalau misalnya nih mau apa namanya menjadi aktivis untuk difabel itu selalu ada rintangannya, ada halangannya atau selalu lancar-lancar gitu? Kalau rintangan ada, Mbak. Dulu beliau cerita kan beliau tunanetranya juga belum belum lama, artian sudah dewasa gitu kan. Nah, tantangan terberatnya itu
dari diri sendiri katanya. Soalnya kan, waktu beliau pertama menjadi tunanetra itu, eee, istilah Jawanya kayak ngelokro gitu loh, hilang semangat. Oh, hilang. Terus untungnya pelan-pelan orang di orang-orang di sekitarnya itu memberikan support, terus, beliau juga sempat kenalan sama Belin yang kebetulan aktivis juga, jadi dari situ bisa memacu semangatnya kembali. Oke, siap. Wah, banyak ini yang bisa saya ambil. Siap, terima kasih ya Wildan. Oke. Oke, sip. Jadi kalau misalnya kita lihat tadi dari Rudi dan juga Wildan sudah cerita bahwa ada beberapa orang yang menurut mereka membuat mereka merasa sukses, yang menurut mereka adalah orang-orang yang sukses gitu ya. Kalau misalnya kita lihat sebenarnya ada beberapa pola. Nah, nih makanya saya tadi tanya ke Wildan gitu ya. Selama ini kalau misalnya Pak Adi Setia itu apakah selalu berhasil? Ya enggak, karena biasanya rintangannya seperti tadi dia bilang mulai dari dirinya sendiri, terus sampai akhirnya dia menemukan yang namanya support system gitu ya, atau sistem pendukung. Sama juga dengan Bang Zul. Bang Zul yang diceritakan sama Rudi itu adalah seorang fotografer gitu ya. Beliau disabilitas fisik, tapi beliau itu selain fotografi kemarin sempat di network ada sesi sama Bang Zul itu dia juga mencoba menyelam dan juga mencoba untuk hal-hal lainnya juga, dan itu memang selalu jalannya itu tidaklah selalu mulus. Nah itu juga yang pada pasti ada di apa namanya di hidup kita. Jadi kalau misalnya nih ini ada dua gambar yang teman-teman bisa perhatikan. Yang pertama itu selalu kita tuh mikirnya kalau misalnya ada rencana mau sesuatu tuh kayaknya bisa aja mulus gitu ya. Tapi sebenarnya banyak banget rintangannya, realitanya tuh banyak banget gitu. Nah, sebenarnya rintangan ini yang sebenarnya adalah kadang mungkin membuat kita capek, kayak ingin menyerah gitu ya. Tapi sebenarnya karena inilah semuanya menjadi lebih kuat gitu kitanya. Jadi contohnya tadi mungkin dengan Pak Adi Setia, kalaupun beliau menyerah, mungkin juga tidak akan banyak gerakan aktivis-aktivis difabel ya yang ada. Jadi walaupun dia pun mengalami kesusahan ataupun mengalami down ataupun tidak bersemangat, tapi sesi di mana dia tidak bersemangat, kemudian akhirnya dia jadi bersemangat, itu sebenarnya adalah sebuah pembelajaran yang dia akhirnya bisa bagikan ke teman-teman yang lain, termasuk juga tadi akhirnya menjadi sosok yang menurut Wildan adalah seseorang yang sukses gitu ya, yang bisa bermanfaat untuk banyak orang gitu. Nah, sama nih gambar yang satunya juga nih, orang mah mikirnya kalau misalnya sukses tuh gampang, tapi selalu kadang ada kegagalan, ada kegagalan lagi, gagal lagi, dicoba terus sampai akhirnya mengalami kesuksesan. Nah, contohnya lainnya, kalau misalnya teman-teman tahu Thomas Alva Edison. Nah, Thomas Alva Edison ini adalah penemu lampu gitu ya. Lampu yang setiap hari selalu membantu kita untuk menerangi hidup di ruangan-ruangan kita gitu ya. Nah, Edison ini mungkin kita mikirnya cuma sekali kali ya dianya langsung, karena kan dia pinter banget tuh, jenius, jadi langsung ketemu. Ternyata enggak, dia itu harus melakukan 1000 percobaan dulu. 1000 itu kan banyak, yang namanya percobaan itu kan tidak selalu langsung sekali. Nah, tapi bagi Edison, dia tuh tidak gagal selama 1000 kali, tapi menciptakan lampu itu membutuhkan 1000 langkah. Nah, di sini sebenarnya kita sudah mulai masuk lebih dalam ke materi tentang pola pikir. Karena kalau dilihat dari kalimatnya Edison, dia tidak melihat itu sebagai sebuah kegagalan, tapi itu proses. Memang saya tuh kalau mau mencapai bikin lampu itu memang harus langkahnya tuh ada 1000 kayak gitu.
Nah, kalau misalnya dari 3 cerita tadi, dari cerita Rudy, dari cerita Wildan, dari cerita Pak Thomas Alva Edison, sebenarnya ada satu pola yang bisa kita lihat. Orang itu dikatakan berhasil karena dulunya tidak bisa, tapi kemudian dia terus mencoba sampai akhirnya dia bisa gitu. Nah, itu bisa tidak harus seseorang yang mungkin sudah terkenal ataupun seseorang yang mempunyai banyak prestasi, bahkan kita sendiri pun bisa dibilang sebagai seseorang yang sukses. Cirinya apa? Kalau kita punya tujuan, misalnya saya ingin bisa pingin bisa nyanyi gitu misalnya, tapi saya tuh nggak bisa nyanyi, tapi saya pingin bisa nyanyi. Nah, tujuan saya itu nyanyi gitu. Jadi saya terus latihan sampai suara saya bagus. Nah, karena kita suaranya sudah bagus, itu berarti kita sudah sukses karena tujuan yang kita mau raih itu sudah tercapai. Setelah tujuan yang diraih, apalagi harus ada tujuan lagi karena kesuksesan itu tidak stop. Jadi dia terus berkembang gitu. Nah, sekarang saya mau minta cerita lagi dari peserta hari ini ya. Saya mau minta cerita nih. Kalau dari kalian pernah nggak sih merasakan saya tuh ingin ini, tapi kok saya gagal ya? Ya udah deh, coba sampai akhirnya saya bisa sukses. Ayo, siapa yang mau cerita mungkin bisa share-share. Silakan acungkan tangan ya. Siapa nih? Siapa ya? Ada yang mau? Ada yang acungkan tangan? Kalau nggak gitu, kalau misalnya tidak ada, saya bisa tunjuk nih. Oke, karena nggak ada, mungkin saya mau tunjuk Amanda Inshira. Mungkin bisa unmute, mungkin bisa share mungkin apa sih pengalamannya yang menurut kamu dulu tuh saya pernah nggak bisa ini, tapi sekarang saya udah bisa ini gitu. Mana ya? Amanda, mau share? Oke, atau Ada di chat juga, Arina. kenapa di chat ya nih, saya lagi baca chat. Oh, ini ya Amanda ya. Oke, kalau gitu yang lain siapa nih? Kalau kayak gitu saya mau coba dengar ceritanya teman saya Agus Weda Gunawan. Halo. Sebentar ya. Ya, bagaimana Arina? Bisa share nggak dulu tuh pernah apa sih yang dulu menurut Bli Agus sesuatu yang nggak bisa, terus kemudian sekarang udah bisa? Bisa, kalau dibilang dulu ya banyak hal yang nggak bisa ya. Tentunya kita bisa mencari motivasi dari orang-orang sukses, dan mungkin kita juga memiliki bakat yang tidak sama dengan orang yang kita kita jadikan motivasi, tapi kita bisa terus berusaha. Memang nggak selalu sih langsung berhasil gitu. Yang namanya mencapai sesuatu hal tentunya harus ada proses. Yang penting hal itu selalu ditekuni dan yakin pasti bisa, akhirnya pasti bisa. Kalau dari saya begitu. Kalau Bli Agus sendiri apa tuh yang dulu dicoba nggak bisa sekarang bisa? Kalau saya sih dulu ya misalkan waktu SMA, jadi
ingin kuliah itu kan bingung kira-kira bisa nggak gitu. Tapi setelah dijalani dan mencari motivasi dari teman-teman ternyata bisa, eh, walaupun sorry walaupun gitulah, kadang apa namanya berhasil kadang tidak, tapi yang penting kita berusaha, yakin pasti bisa gitu. Terima kasih ya Agus untuk sharingnya. Oke, tuh kata Bagus, ya dulu waktu SMA mencoba, takutnya nggak bisa, ternyata bisa setelah berbicara dan juga dengan apa namanya berkomunitas gitu ya. Oke, ini ada Wahyu mungkin mau sharing karena dia bilang saya ingin bisa berbisnis tapi saya ingin terus mencoba. Wahyu, mana ya? Bentar, saya request dulu. Ya, halo Ibu. Ya, halo Wahyu. Silakan kalau mau sharing. Ya, terima kasih atas kesempatannya. Ya. Jadi yang pertama, sebelumnya saya sebenarnya ini di perkuliahan kan mengambil jurusan ilmu hukum ya Bu. Tapi di sisi lain karena memang orang tua saya itu seorang pembisnis atau seorang wirausaha. Nah, saya itu tidak lepas dari keinginan saya itu kayak meneruskan, tapi saya punya angan-angan bahwa ingin mengembangkan bisnis sendiri, misalnya kayak bisnis online. Nah, pertama ketika saya belajar untuk melihat bagaimana teman-teman yang lain bisa melakukan seperti ini, mengapa saya tidak gitu loh. Terus saya terus ingin mencoba ya menjual apapun yang bisa saya jual. Ya walaupun belum laku semua, ingin terus mencoba lah, yang penting nantinya bisa mencapai apa yang saya inginkan kayak gitu. Ya, berarti itu bisa langkahnya bisa belajar dari orang tua, dari teman-teman yang lain juga ya. Semangat, semoga berhasil usahanya ini. Rencananya mau usaha apa? Kalau untuk sementara ini kan masih barang-barang kebutuhan sehari-hari yang diperlukan oleh warga-warga sekitar ya Bu. Tapi kalau nanti sudah berkembang ya paling nggak nanti bisa naik ke, siapa tahu bisa naik ke bisnis properti kayak gitu sih Bu. Wah, amin. Semoga bisa berkembang nanti. Amin. Iya, Terima kasih Bu. sip. Sekalian deh saya mau menggunakan kesempatan ini untuk promosi juga ya. Jadi di network nanti kedepannya juga akan ada beberapa program untuk kaitannya dengan pengembangan bisnis. Jadi teman-teman kalau misalnya mau ikutan programnya boleh, nanti Boleh silakan Bu, boleh. mendaftar ya. Nanti akan kita infokan. Baik, terima kasih Wahyu. Semoga sukses ya. Amin, sama-sama Ibu. Oke, ini saya mau share nih cerita dari Josephine Kintan yang ada di kolom chat. Halo, saya Josephine Kintan. Bentar. Jadi Josephine ini sebelumnya pernah gagal dalam bisnis makanan, lalu mencoba berulang kali, tetap gagal karena cakupan pasar saya salah target. Oh, menarik. Rasanya gondok dan sedih. Kemudian saya mencoba metode baru, yaitu kolaborasi dengan teman saya. Dan bisnis yang disesuaikan dengan pasar saat itu, yakni pandemi COVID dan kebutuhannya apa. Akhirnya berhasil tepat sasaran bisnis kami. Rasanya bahagia, bersyukur collab sama orang yang selaras. Terima kasih atas kerjanya. Terima kasih Josephine. Mungkin mau share ya, mungkin karena di sini juga ada JBI atau misalnya yang bisa membantu. Josephine, saya mau tanya-tanya sebentar nih. Bisa ada Josephine? Josephine? Oh, oke, udah ya videonya. Bentar saya cari. Oh, nih. Sip. Oke, silakan kalau mau share. Jadi waktu itu
waktu itu sebelum corona, sebelum pandemi, saya bikin bisnis makanan sendiri. Tapi banyak persaingan, terus kurang ada inovasi, terus target pasar juga salah. Misalnya saya tawarkan makanan di tempat yang bukan khusus untuk makanan, seperti itu contohnya gitu. Nah, terus saya coba berulang-ulang, tapi gagal. Terus ya udah, saya seperti merasa sedih, seperti marah, seperti itu, kenapa kok gagal terus ya, orang lain kok bisa, kok orang lain sukses tuh kenapa gitu. Saya pikir seperti itu. Selanjutnya saya ikut teman-teman kayak diskusi tentang bisnis, terus saya lihat, oh seperti itu ya, saya belajar sudut pandang yang baru seperti itu dari teman-teman. Terus oh oke, saya coba lagi, tapi dengan metode yang berbeda. Terus habis itu produknya juga berbeda seperti itu. Terus yang menyesuaikan dengan situasi waktu itu. Nah, karena sesuai dengan kebutuhan juga, kebutuhan orang-orang, misalnya contoh saat pandemi ini kan butuhnya apa? Masker seperti itu. Atau coba terus kolaborasi dengan teman juga, ayo coba kita bisnis masker yuk gitu. Terus teman saya kayak mikir bagaimana bikinnya gitu, ayo bikin sendiri aja. Oke, kita coba bertukar ide, akhirnya berhasil. Jadi cocok gitu dengan situasi saat ini. Jadi berhasil seperti itu. Terima kasih. Terima kasih Josephine. Wih, keren banget ini. Nah, itu juga tuh salah satu hal kalau misalnya kita nih sudah contohnya sudah melakukan sesuatu tapi gagal gitu ya. Itu bisa banget kita evaluasi lagi gitu. Mungkin ada sesuatu yang kita belum pahami nih, apa nih yang kita belum kita belum coba lakukan. Nah, itu bisa. Oke, tadi kayaknya ada yang mau, ini ada beberapa cerita nih. Oh, ini ada Davian Caherman mau share kah? Dari Davian Cah? Ini oke, Davianca oke, mau share, silakan Davianca. Ya, halo. Saya baru masuk ini. Oh gitu. Ini Iya. mau share nggak kalau dari kamu dulu pernah nggak melakukan sesuatu yang gagal terus tapi akhirnya dilakuin terus akhirnya bisa gitu? Sering sih. Sering. Ya, sering sih. Sering. Contohnya apa tuh? Contohnya, ya saya mencoba sablon gitu ya. Sablon kaos gitu. Walaupun hanya kejual sekali, tapi nggak ada order lagi yang pesan gitu. Cuma sekali kejual gitu. Oh, sekarang masih menjual atau masih memasarkan nggak, menawar-nawarkan gitu? Awal-awal sih menawarkan, cuma belum berjalan gitu, belum sempurna. Kedepannya rencananya akan terus dijalanin? Belum tahu juga sih. Oke, sip. Ya. Nanti bisa dipikir lagi ya. Iya. Siap. Oke, makasih Davianca. Terima kasih nih yang sudah sharing ya, ada beberapa orang. Ini juga ada nih yang sharing di dalam komentar. Yang dulu ada dari Muhammad Fatoni, dulu lulus SMP tidak bisa meneruskan karena kekurangan biaya, tapi kemudian berusaha untuk berjualan koran keliling, jualan kaki lima, sampai akhirnya bisa mendirikan studio foto. Wah, keren. Terus kemudian ada Eko.
dulu dianggap gagal oleh gurunya karena beralih profesi dari konveksi, terus pindah dari konveksi pindah ke kantoran sebagai admin, kemudian dipromosikan sebagai finance. Wow, lalu terjun ke ilmu desain grafis dan kemudian jadi customer service. Wah, dari sekian banyak pengalaman saya sukses mendorong disabilitas muda untuk maju dan terus berkembang. Kemudian kedepannya dia berencana untuk membuka lapangan kerja secara online atau marketplace supaya teman tuli bisa bekerja tanpa tatap muka dengan orang lain. Wah, ini semoga sukses ya. Ini banyak banget nih yang sudah pernah dilakukan. Jadi itu tuh teman-teman. Jadi nggak cuma satu hal aja ya, bisa banyak hal yang kita bisa lakukan. Oke, terima kasih Eko dan juga yang lain. Nah, ini selanjutnya saya mau share nih. Jadi banyak sekali sebenarnya ada beberapa hal sih yang membuat orang tuh berpikir gitu ya. Kalau misalnya saya gagal, mah gagal aja gitu. Nggak akan mungkin kalau misalnya saya berhasil. Tapi juga dari sekian banyak teman-teman juga kan ada yang berpikir orang yang misalnya kalau misalnya saya gagal sekarang, itu mungkin saya bisa sukses gitu. Kalau misalnya saya coba terus. Nah, menurut teman-teman apa sih yang membedakan sikap ini? Ada yang bisa jawab nggak? Apa sih yang membuat orang tuh merasa, oh iya gagal mah gagal aja. Kalau tuh misalnya nggak apa-apa gagal, tapi pasti akan bisa sukses. Nah, jawabannya adalah pola pikir. Jadi pola pikir itu adalah pola itu sesuatu yang selalu terus-menerus, jadi berulang-ulang sampai akhirnya menjadi sebuah pola gitu ya, sebuah kebiasaan. Jadi kalau pola pikir itu kebiasaan kita dalam melihat sesuatu. Tadi Josephine juga bilang tentang sudut pandang gitu ya. Kebiasaan kita dalam melihat sesuatu yang terus berulang gitu ya, sehingga itu membentuk cara pikir kita gitu. Jadi contohnya nih misalnya tadi ada kita balik lagi ke contoh dua orang ini. Aku kok gagal terus ya, yang ini sudah kulakin gagal nih, gagal lagi. Itu kan sebenarnya membentuk pola, gagal. Tapi kemudian bagaimana cara kita menanggapi? Apakah kita berpikir bahwa selalu akan gagal, atau kita berpikir, oke, sekarang memang gagal, pasti ada sesuatu yang belum saya pelajari, gitu, yang belum saya pahami atau lakukan agar ini bisa berhasil gitu. Nah, itu adalah pola pikir yang menentukan. Dan sebenarnya pola pikir itu sangat berkaitan dengan karir kita gitu ya. Jadi teman-teman kalau misalnya nanti mau bangun karir gitu ya, entah itu kantoran, entah itu wirausaha, entah itu nanti freelancing kerja remote gitu ya, semua itu akan membutuhkan pola pikir tertentu yang akan membuat teman-teman terbantu di pekerjaan. Dan sebenarnya dari interaksi kita tadi, dari beberapa masukan dari teman-teman sebenarnya sudah terlihat bahwa teman-teman termasuk orang-orang yang kalau misalnya menemukan kegagalan itu selalu belajar dan kemudian nanti dilihat kemungkinan saya gimana caranya bisa memperbaiki sampai ini berhasil gitu ya. Jadi saya cukup bangga. Bangga banget. Nah, apa sih sebenarnya punya pola pikir dalam karir? Yang pertama adalah menggali potensi teman-teman, menggali kemampuannya teman-teman. Teman-teman tuh bisa apa sih gitu. Pada saat kita melakukan sesuatu, kadang-kadang tuh ternyata kita menemukan hal yang dulunya kita nggak tahu gitu. Misalnya seperti contohnya Bang Zul gitu ya, salah seorang fotografer disabilitas. Dia tuh hanya mencoba gitu, ternyata dia bisa menyelam, dia ternyata bisa fotografi, itu potensi yang ada jika dia tidak mencoba gitu ya. Kemudian juga menentukan apakah kita bisa bertahan dalam sebuah pekerjaan. Kadang-kadang kita tuh kalau misalnya dalam bekerja gitu ya, udah jengah, udah capek gitu ya, pinginnya menyerah aja. Nah, kalau kita punya pola pikir yang benar, maka kita akan bisa bertahan nih di dalam pekerjaan gitu. Kemudian
juga yang penting itu ya, mau ini bekerja, mau ini berusaha, akan selalu ada masalah gitu. Nah, kalau kita akan bisa menyelesaikan masalah ini dengan pola pikir yang tepat gitu, yang akan kita bahas di hari ini dan juga 3 hari ke depan. Jadi tetap pantengin ya seri-serinya di network. Oke, sebenarnya ini ada beberapa nih yang sudah menulis di dalam apa nih namanya kolom komentar, tapi saya belum baca. Mungkin saya belum baca dulu kali ya. Mana tadi? Oh, ini ada dari Suryani. Perkenalkan, nama saya Suryani, seorang tunadaksa. Saat ini sedang berjualan pulsa di rumah yang sebelumnya modal 100.000 ya. Dan alhamdulillah saat ini saya bisa jual pulsa satu minggu sekitar 1,5 juta. Karena dalam pemikiran saya bekerja dengan hati dan harus memiliki target pemasaran. Wow, maaf yang sebelumnya saya pada saat satu kali jual dapat per hari 100.000 dan alhamdulillah target berikutnya saya harus bisa jual dalam per hari dan alhamdulillah sampai saat ini masih dalam penjualan yang sama. Nah, ini dia yang saya bilang tadi, punya target, punya tujuan. Dan tujuan itu memang tidak harus besar gitu ya. Kalau kita belajar dari Suryani, awalnya cuman oke, saya targetin dapatnya 100.000 gitu. Sudah dapat, oke, saya targetkan dapatnya 200.000. Nah, ini kan perbedaan yang misalnya perbedaannya 100.000 ya. Tidak sebesar kayak oke, selanjutnya saya harus dapat 1 juta. Kan tidak besar, saya perbedaan 100.000. Tapi sesuatu yang bisa kita raih. Nah, itu bisa banget tuh, itu apa namanya, taktik ya yang bisa kita jalankan untuk meraih kesuksesan kecil yang kalau misalnya dikumpulin bisa jadi kesuksesan besar. Oke, sip, itu dia. Oke, next-nya. Next-nya adalah, nah sekarang saya mau minta teman-teman untuk ikut dalam sebuah polling. Nah, polling ini untuk kita lihat nih, teman-teman termasuk yang mana nih, gitu. Bentar ya, silakan nanti diperhatikan di layar kacanya, di layar handphone atau di laptop. Mungkin teman-teman yang netra mungkin nanti bisa dibantu dengan screen readernya ya. Ini saya akan melakukan sebuah polling, silakan untuk dijawab ya. Oke, sudah nih. Silakan dijawab. Di sini ada 4 pertanyaan dan pilihan jawabannya adalah ini saya banget atau ini bukan saya. Gitu. Pertanyaan pertama adalah saya tidak suka untuk mencoba hal baru atau belajar hal baru. Jadi kalau misalnya saya maunya itu aja gitu. Kalau misalnya hal baru kayaknya kok ribet ya gitu. Terus aku sudah pernah coba dan gagal, jadi aku nggak mau coba lagi. Silakan. Apakah itu termasuk teman-teman atau bukan? Terus yang ketiga, tidak perlu usaha, karena sukses itu karena bakat. Bakat itu sesuatu yang kita sudah punya tanpa berusaha. Contohnya tiba-tiba sudah bisa menyanyi, tiba-tiba sudah bisa menggambar, tapi nggak pernah usaha gitu ya. Kemudian yang terakhir, saya tidak suka dikritik karena dikritik menjatuhkan saya, dikritik membuat saya tidak merasa nyaman. Saya tidak suka gitu. Oke. Silakan ya. Saya kasih waktu 20 detik lagi.
Oke, sudah banyak nih, ada 20-an orang yang menjawab. Wah, terima kasih. Oke. Oke, saya tutup. Sip. Ini hasilnya kelihatan nggak ya? Share, oh nih, saya share dulu. Nah, nih kita bisa lihat ya. Oke, pertanyaan pertama, tidak suka coba atau belajar hal baru. Wow, 39% menjawab aku banget. Wow, ada oke. Kemudian yang lain menjawab bukan aku gitu. Aku sudah pernah mencoba dan gagal, tapi jadi aku tidak mau coba lagi. Ada yang menjawab 17%, aku banget. Kemudian 83%, wow, lebih banyak yang bukan aku. Oke, bagus. Kemudian tidak perlu usaha, karena sukses itu karena bakat. Wow, ada 4%, satu orang yang menjawab aku banget. Kemudian ada yang lainnya menjawab bukan aku. Kemudian saya tidak suka dikritik karena seperti menjatuhkan saya. Ada 5 orang yang jawab aku banget, sisanya bukan aku. Baik. Sip, sip, sip. Oke, ini adalah polling pertama ya teman-teman. Bisa dilihat, bisa diingat-ingat jawabannya, gitu ya. Oke. Nah, kemudian saya akan meluncing satu polling lagi. Ini silakan diisi juga ya. Oh, sebentar, saya ambil gambar dulu ya ini. Sebentar. Oke, saya akan melakukan polling yang kedua. Nah, ini ya, silakan dijawab lagi. Ya, sudah muncul ya di layar, silakan dijawab. Pertanyaan pertama, saya suka mencoba hal dan belajar hal baru. Kemudian pertanyaan kedua, saya pernah coba dan gagal, mungkin aku harus coba lagi. Terus yang ketiga, sukses itu tidak hanya karena bakat, tapi juga karena usaha. Yang keempat, saya tidak apa-apa dikritik, karena ini membuat saya lebih baik. Silakan dijawab, teman-teman. Oke, sudah ada 15 orang. Sip. Yang lain mari segera menjawab. Oke, saya tutup sebentar lagi ya. 20 detik lagi. Sip, saya tutup ya. Terima kasih jawabannya. Kita lihat, hasilnya. Suka coba dan belajar hal baru. Ada banyak banget nih, semuanya suka. Oke, mungkin yang tadi itu poll. Kemudian sudah pernah coba dan gagal, mungkin aku harus coba lagi. Wah, banyak banget, 95% jawab aku banget. Sukses itu tidak hanya karena bakat, tapi juga karena usaha. 100%. Wah, saya tidak apa-apa dikritik karena ini membuat saya lebih baik. Oh, aku banget. Oke, siap. Hasilnya lumayan gitu ya. Berbeda, kalau pertanyaannya berbeda, hasilnya beda ini. Sebenarnya kalau teman-teman lihat, ada sebenarnya pertanyaan yang ada di sini adalah pertanyaan yang dibolak-balik gitu ya. Saya coba hal baru, satunya lagi saya tidak suka hal baru. Menurut saya dikritik itu menjatuhkan, satunya saya suka dikritik gitu. Sebenarnya ini adalah sudah memperlihatkan kalau pola pikir tuh bisa beda gitu ya.
Dan juga tadi ada yang bertanya, Greg, cara berpikir seseorang secara berpikir seseorang yang akan menentukan nasib di masa depan. Dimulai dari cara berpikir memang. Jadi karena misalnya nih kita berpikir kalau misalnya aku dikritik berarti orang ini nggak suka sama aku gitu. Berarti emang dia maunya ngejelekin aku gitu. Bisa sih, itu perasaan yang memang bisa muncul gitu ya. Kita memang bisa merasa seperti itu. Cuman kita juga harus lihat kritiknya ini membangun atau tidak gitu ya. Misalnya kayak, oh iya ternyata kalau saya pikir lagi orang ini memang mengkritik saya gitu. Tapi ini bisa jadi masukan buat saya gitu, buat jadi lebih baik. Gimana sih maksudnya dia mengkritik saya tuh mau agar saya seperti apa sih? Nah, yang seperti itu bisa malah menjadi bahan untuk kita menjadi lebih positif gitu ya. Pada akhirnya membantu kita untuk sukses karena kita tahu nih mana yang harus diperbaiki. Kemudian tadi ada pertanyaan tentang suka belajar hal baru. Ini penting banget teman-teman karena seperti yang kita tahu dunia kan semakin berkembang gitu ya. Jadi memang harus selalu belajar yang hal baru gitu. Misalnya nih dulu nggak ada Facebook, sekarang ada Facebook. Teman-teman pada awal waktu Zoom pasti bingung kan, gimana caranya melakukan Zoom ini. Tapi sekarang sudah bisa gitu dan bisa mengikuti berbagai sesi, bisa mengikuti belajar banyak hal gitu. Jadi itulah kenapa pola pikir itu penting. Nah, ini ada 2 jenis pola pikir nih yang akan kita bahas hari ini. Nanti akan disampaikan oleh rekan saya, Hani. Jadi ada yang namanya pola pikir tetap dan juga pola pikir berkembang. Bagaimana sih bedanya? Sekarang saya akan mengundang rekan saya, Hani. Halo, Hani. Nah, sudah muncul. Oke, selanjutnya akan dengan Hani dan tetap semangat ya semuanya. Terima kasih, silakan Hani. Baik, halo semuanya. Semoga suaranya terdengar jelas ya. Jadi tadi sudah diperkenalkan sedikit juga oleh Arina. Nama saya Hani. Tunggu sebentar. Suaranya agak bergema ya. Arina mungkin bisa di-mute dulu atau dimatikan volume laptopnya. Nah, sekali lagi nama saya Hani, Project Manager di Network. Tadi kita sudah bahas banyak banget nih soal pola pikir atau mindset ya nama istilah bahasa Inggrisnya. Kita juga udah belajar tentang pentingnya mindset ini di dalam kehidupan kita, nggak hanya di kehidupan profesional tapi juga di kehidupan pribadi. Gitu. Nah, ada 2 jenis pola pikir. Yang pertama adalah pola pikir tetap atau yang disebut fixed mindset, dan yang kedua adalah pola pikir berkembang atau growth mindset. Bedanya apa? Mana yang lebih baik? Gimana cara mengembangkan pola pikir kita menjadi yang lebih baik? Itu akan kita bahas saat ini. Next, Arina. Nah, ini tadi yang kemarin kita sempat bertanya di Instagram kepada teman-teman yang sudah follow akun di Network. Kamu pernah gagal nggak sih? Gitu. Apa yang kamu lakukan setelah gagal? 90% dari teman-teman yang menjawab bilang mereka akan mencoba lagi ketika sudah gagal. Dan yang 10% tidak mencoba lagi atau menyerah gitu. Nah, selanjutnya kita kembali lagi ke 2 pola pikir tadi. Ada pola pikir tetap atau fixed mindset. Ini kita contohkan kedua orang yang ada ditampilkan di layar saat ini. Mereka punya pola pikir tetap nih. Jadi kira-kira yang suka mereka lakukan atau yang suka mereka katakan adalah hal-hal seperti ini. Mereka menghindari tantangan. Jadi kalau ada hal baru, ada kegiatan baru yang menantang, mereka bukannya merasa, wah menarik nih, gitu, ikut enggak gitu, tapi mereka malah menghindari hal tersebut. Terus juga mereka kadang berpikir, aku nggak berbakat, jadi kayaknya nggak mungkin bisa deh. Terus, nggak mau deh coba atau belajar hal baru.
Terus juga susah banget gitu, males coba lagi kalau sudah mencoba sesuatu dan ternyata tidak bisa. Terus kalau gagal, mereka akan bilang, ya udah deh kemampuanku kayaknya emang segini-segini aja deh. Gitu. Nah, pola pikir tetap ini adalah pola pikir yang meyakini bahwa kualitas diri kita itu, seperti kepintaran, intelijensi, bakat, itu sifatnya tetap gitu. Jadi seseorang dengan pola pikir ini tuh percaya bahwa kemampuan untuk melakukan sesuatu itu dipengaruhi sepenuhnya oleh faktor genetis atau bawaan. Jadi kalau udah berbakat ya bisa, kalau nggak berbakat ya nggak bisa. Jadi aku nggak akan mencoba hal baru atau belajar hal baru karena ya kalau aku tidak berbakat ngapain gitu. Dan kalau aku sudah berbakat ya udah aku sudah bisa dan nggak mau belajar lagi. Kebalikannya, kalau pola pikir yang selanjutnya kita mencoba memberi gambaran nih. Kalau kedua orang yang ditampilkan di layar saat ini tuh mereka punya pola pikir berkembang atau growth mindset. Kira-kira yang mereka suka bilang atau yang suka mereka pikirkan adalah seperti ini. Kalau masih belum paham akan sesuatu, mereka akan bilang, wah masih belum paham, ayo kita belajar lagi. Terus kalau gagal, seperti yang tadi Josephine dan teman-teman lainnya sudah bilang ya, kalau gagal itu harus coba lagi gitu. Berarti teman-teman yang tadi sudah bercerita itu udah punya pola pikir berkembang nih bagusnya. Nah terus kalau mereka melihat ada tantangan atau ada hal baru, bukannya menghindar, tapi mereka akan merasa wah ada hal baru nih, coba deh gitu. Terus ada juga tadi kita ngomongin soal kritik ya dan saran. Kalau teman-teman yang mempunyai pola pikir berkembang, itu ketika diberi kritik, maka akan berterima kasih. Makasih ya saran dan kritiknya, gitu. Karena seperti yang tadi kita bahas sedikit juga, kritik dan saran itu sebenarnya bisa banget untuk menjadi bekal kita melihat lagi ke diri sendiri, kira-kira apa yang bisa dikembangkan, apa yang harus diperbaiki, gitu. Dan yang terakhir, orang dengan pola pikir berkembang selalu punya pandangan bahwa kemampuanku ini selalu bisa aku tingkatkan. Jadi kebalikannya dengan kedua orang yang tadi ya, yang selalu bilang ya udah kemampuanku memang segini sudah gitu. Kalau mereka kemampuanku ini selalu bisa ditingkatkan. Jadi intinya pola pikir berkembang ini adalah pola pikir yang meyakini bahwa kemampuan dasar kita tuh bisa dikembangkan melalui kerja keras dan dedikasi gitu. Terus kepintaran, intelijensi, bakat itu tuh hanya modal awal aja. Nah, orang dengan pola pikir berkembang ini meyakini bahwa keterampilan dan keahlian itu bisa dibangun gitu, bisa dikembangkan. Jadi mereka sangat menghargai proses gitu. Kemudian selanjutnya tadi kita sudah bahas sedikit ya, apakah kamu masih punya pola pikir tetap? Tadi ada beberapa yang masih bilang, wah kalau hal baru aku belum mau coba, atau kalau gagal nggak mau coba lagi. Jadi dari yang kita bahas tadi antara pola pikir tetap dan pola pikir berkembang, bisa disimpulkan bahwa yang lebih baik adalah memiliki pola pikir berkembang. Nah terus emangnya bisa gitu diubah? Bisa banget. Mari kita coba ubah pola pikir kita. Kalau kita masih punya pola pikir tetap, menjadi pola pikir berkembang. Gitu. Selanjutnya, nah kenapa sih kita tuh harus punya pola pikir berkembang? Gitu. Tadi mungkin kita bahas sedikit soal karir, soal kehidupan pribadi ya. Nah dengan memiliki pola pikir berkembang, kita itu jadi lebih tahan banting dalam bekerja. Intinya kalau ada tantangan, ada kesulitan, ada kegagalan, kita itu nggak akan cepat menyerah. Makanya itu yang kita namakan tahan banting dalam bekerja. Terus juga kita semakin kreatif dalam bekerja, karena ketika kita melihat suatu masalah, itu bukannya menghindar, tapi malah mencari solusinya. Gitu. Terus juga bisa menyelesaikan berbagai masalah. Karena tadi itu, kita selalu mencoba cari cara, belajar dari orang lain, menerima kritik. Tentunya itu membuat diri kita lebih mampu untuk menyelesaikan berbagai macam masalah.
Dan tentunya dengan punya pola pikir seperti ini, kita bisa lebih berkembang gitu. Dan di lingkungan kerja sekarang, atau mungkin bukan di lingkungan kerja aja ya, tapi juga di kehidupan sosial kita gitu bersama teman-teman, itu kan kita berinteraksi terus dengan orang lain gitu. Terus juga ada kemajuan teknologi juga yang menuntut kita buat selalu mengupgrade diri kita gitu, jadi lebih baik. Karena kalau enggak, kita akan tertinggal. Bayangin aja nih teman-teman, waktu dulu kita baru-baru mengenal Zoom, teman-teman nggak mau mencoba untuk pakai Zoom atau belajar memakai Zoom. Mungkin teman-teman bakal ketinggalan banyak banget kesempatan untuk menggali ilmu gitu kan. Jadi itulah kenapa pola pikir berkembang itu penting. Selanjutnya, nah tadi kita ngomongin sedikit soal pola pikir itu bisa diubah, bisa banget gitu. Salah satu orang yang meyakini hal tersebut adalah Ed Sheeran. Kalau teman-teman tahu, dia ini adalah seorang penyanyi internasional sangat terkenal, dan di salah satu interview dia tuh ditanya apakah kamu tuh dilahirkan dengan bakat alami, terus sudah cukup gitu, itu saja yang jadi modal kamu. Terus dia bilang, nggak ada orang yang bisa sukses hanya dengan bakat alami. Semua orang tuh harus terus berlatih dan benar-benar serius dalam menjalani apa yang dia pengen gitu. Terus selanjutnya, ini kalau teman-teman yang ikutan sesi kenali profesi dengan di network sebelumnya, kita pernah mengundang Blind Man Jack atau Bang Jack. Dia adalah komedian tunanetra. Dia bilang dia tuh berlatih menulis untuk mengasah kemampuan stand up komedinya. Dan meskipun berkali-kali tampil di panggung, dia tetap menyempatkan diri untuk menulis dan ikut komunitas stand up komedi. Supaya apa? Supaya terus berkembang. Seperti yang tadi kita bahas, Bang Jack punya pola pikir berkembang, sehingga dia selalu ingin terus mengupgrade dirinya. Meskipun udah beratus-ratus panggung dia tampil ya, tapi tetap saja dia selalu mencari cara bagaimana agar lebih baik lagi. Dan menurut kami itu adalah satu hal yang sangat layak untuk kita contoh. Selanjutnya ada sosok yang udah kita sebut-sebut nih dari awal tadi, menjadi inspirasi buat banyak teman-teman juga kayaknya. Nah, Bang Zul, fotografer dengan keterbatasan tangan dan kaki, itu sangat menginspirasi banyak orang, karena kemarin di saat sesi juga Bang Zul bercerita bahwa dia itu sangat suka mempelajari hal baru. Kami tanya gimana waktu itu Bang Zul akhirnya menemukan fotografi gitu. Dan dia bilang awalnya mencoba-coba. Dia mencoba banyak hal, dari mulai menyelam sampai akhirnya menekuni fotografi sebagai bidang utamanya. Itu adalah contoh dari memiliki pola pikir berkembang. Selanjutnya, nah tadi kita bilang dari pola pikir tetap ke pola pikir berkembang itu bisa diubah kan? Terus gimana sih caranya? Gimana caranya menumbuhkan pola pikir berkembang ini? Yang pertama, berani coba atau pelajari hal baru. Kayak tadi kita contoh Bang Zul ya. Kalau Bang Zul waktu itu nggak pernah berani untuk mencoba atau mempelajari hal baru, yaitu fotografi, yang waktu itu dia belum tahu, mungkin dia nggak akan jadi seperti sekarang. Gitu. Terus yang kedua, terima saran dan kritik. Kita bisa ambil dari Bang Jack tadi ya. Dia bilang setelah pentas, setelah dia melawak di depan orang, kadang nggak semua orang suka dengan lawakannya dia. Nah, dia kan bukannya malah baper ya, malah kayak, ih kok nggak suka sih dengan lawakan saya gitu. Nggak kayak gitu, tapi dia menerima saran dan kritik untuk memperbaiki bahan materi lawaknya dia, dan juga menjadi lebih baik lagi di penampilan selanjutnya. Terus yang ketiga, mari kita berhenti untuk memakai kalimat saya nggak bisa gitu. Dan kita ubah jadi saya belum bisa.
Karena kalau kita udah bilang saya nggak bisa, itu tuh menandakan bahwa kita bahkan nggak mau mencoba gitu. Sedangkan kalau kita bilang saya belum bisa, itu menandakan bahwa kita mau belajar lagi supaya nantinya menjadi bisa. Dan yang keempat, selalu ambil inisiatif. Inisiatif itu apa sih? Inisiatif itu adalah ketika kita nggak disuruh orang dulu gitu, nggak menunggu untuk disuruh orang baru melakukan sesuatu. Nah, dengan mengambil inisiatif ini, kita jadi tahu kira-kira hal-hal apa aja yang ada di luar sana, tantangan-tantangan apa saja yang ada di luar sana, yang akhirnya membuka peluang untuk menjadi lebih baik diri kita tuh. Baik itu dalam hal karir atau kesempatan-kesempatan lain. Tadi juga mungkin aku ambil contoh lagi Josephine lagi ya. Tadi dia bilang berkolaborasi dengan temannya gitu akhirnya. Itu kan bentuk mengambil inisiatif. Nah, yang terakhir ini, bagaimana cara menumbuhkan pola pikir berkembang, yaitu dengan berdiskusi dengan teman, dengan rekan kerja, dengan atasan, dengan orang yang lebih berpengalaman, orang tua bahkan gitu. Kenapa? Karena berdiskusi dengan teman atau dengan orang lain itu bukan cuma kita ngobrol, kita menyampaikan pendapat kita dan mendengar pendapat mereka, tapi juga memetik kira-kira apa nih yang bisa dipelajari dari apa yang orang tersebut bicarakan gitu. Kayak tadi kan kita nanya sama teman-teman beberapa pertanyaan dan dari jawaban itu kita merasa mendapat pengetahuan baru gitu. Wah, ada yang keren bisa mengembangkan bisnisnya, ada yang punya sosok guru yang dia idolakan dan kita jadi tahu kenapa guru itu bisa sukses seperti itu. Lalu selanjutnya nah, ini dia. Tadi kita ngomongin soal berinisiatif, alias nggak menunggu disuruh dulu baru melakukan sesuatu, gitu ya. Hari ini kita udah belajar tentang apa itu pola pikir, dan kami harap sih setelah kelas ini kita akan sama-sama melakukan sesuatu nih, gitu. Nah, kita pengen tahu sama teman-teman apa yang akan kamu lakukan setelah ini. Misalnya setelah dalam kelas ini kalian jadi sadar gitu, oh iya ya ternyata aku baru menyadari bahwa aku tuh punya pola pikir yang tetap gitu. Kalau sekarang aku pengen mengambil tantangan lebih banyak misalnya, atau aku pengen belajar hal yang sebelumnya aku nggak pernah bisa, contohnya apa gitu. Ayo, ada yang mau share? Kayaknya rame ya tadi ya di grup, di chatnya, kira-kira pada bahas apa nih? Benar, tadi ada Rudy yang bilang dengan pola pikir berkembang tuh nantinya kita akan tahu banyak hal untuk lebih maju. Benar banget gitu. Terus tadi Eko juga bilang ada jalur mana nih yang memungkinkan seseorang untuk berkembang saat menemui jalan buntu gitu. Terus dijawab jalur support system di sekitar. Nah, benar banget. Tadi kan kita udah bahas ya gimana ngobrol dengan orang, berdiskusi itu penting gitu. Selagi menunggu teman-teman kalau ada yang mau sharing, sekalian mengingatkan kalau mungkin ada beberapa teman-teman yang baru ikutan kegiatan di network ya di hari ini. Jadi di network adalah jaringan kerja disabilitas. Fungsi kita utamanya adalah jaringan, berjejaring gitu teman-teman. Gimana kita ini nggak berjalan sendiri-sendiri nih untuk sukses. Kita semua pengen teman-teman bisa menggapai apa yang teman-teman inginkan. Baik itu kerja di perusahaan, kerja di restoran, kerja di manapun itu, atau juga mengembangkan bisnis gitu. Jadi kita memfasilitasi teman-teman dengan kegiatan-kegiatan seperti ini untuk ngobrol, sharing, segala macam, dan juga ada grup-grup WhatsApp yang bisa dimanfaatkan untuk berbagi informasi juga, dan tentunya di media sosial kita selalu kita update tentang apa-apa saja kegiatan yang kita lakukan supaya teman-teman nggak terlewat ya.
Nah, dari Garcelia katanya setelah ini apa yang kamu pengen lakukan? Garcelia pengen mencoba menjahit. Wah, ini keren nih. Mungkin sebelumnya belum pernah menjahit atau gimana? Garcelia mau cerita lebih lanjut nggak? Halo, Garcelia. Kita tunggu ya. Terus juga ada yang Rudy bilang memperbanyak melakukan sesuatu yang baru dan menghindari kata jangan dan tidak. Nah, Garcelia sudah ada. Halo Garcelia. Hai. Aduh, ini mana sih? Nah, Garcelia cerita dong, apa kamu katanya pengen mencoba menjahit. Sebelumnya udah pernah mencoba atau kenapa pengen mencoba menjahit? Gini kan apa? Aku dari di di yayasan disabilitas tuh banyak teman-teman yang pada bisa ngejahit. Terus kan pernah ikut pelatihan batik juga. Akhirnya jadi saya rasa kalau misalnya bisa ngejahit, setelah kita bisa ngebikin batik sendiri, ya bisa kita jahit jadi fashion items yang keren juga gitu. Jadi bisa untuk usaha sendiri juga kan? Betul, wah keren banget. Jadi itu ya yang pengen dilakukan setelah Iya ini. sih. Nanti mungkin bisa sharing satu, juga ya. Agak susah kalau pegang mesin. Pasti ada jalan. Iya, Mungkin bisa kerjasama dengan teman-teman. Ya, oke. Nah, seperti yang tadi Garcelia bilang ya, dia punya keinginan yang spesifik gitu, ingin coba menjahit. Kalau yang lainnya ada lagi yang mau cerita kah? Ada Wahyu mau bercerita, katanya mau sharing, silahkan. Ya, terima kasih Kak. Ya. Mohon maaf sebelumnya, ini sebenarnya saya ingin menambahkan tentang sosok teman atau sosok motivasi yang tadi setelah diceritakan, yaitu Bang Zul kan ya. Kebetulan kan saya juga satu asrama dengan dia dan saya sahabat akrab dia. Bahwa sebenarnya saya sendiri adalah seorang difabel yang memang setiap hari dulu seasrama dengan Bang Zul itu sering sekali melakukan apapun itu bersama. Dan kita memang saling membantu ketika apapun yang ingin kita bisa saling menyupport. Salah satunya yang saya banggakan ini dari Bang Zul sendiri itu, dia walaupun seperti yang saat ini walaupun kondisi beliau seperti itu, dia juga bisa main musik gitu, Pak. Jadi contoh misalnya ya, dia kan pingin bisa main piano. Kan dengan kondisi tangannya yang seperti itu, dia itu memasangkan kayu-kayu yang seperti ya seukuran jari, kemudian diisolasi ke tangannya, kemudian dia bisa main piano. Begitu juga dia ketika mau main gendang, dia memasangkan kayak batu kerikil kecil dengan kaos kaki, akhirnya kan gendang kalau ada kayak batunya jadi tung 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 gitu. Nah, saya pun seperti itu juga. Akhirnya kalau ya kita kan berbeda jenis disabilitas. Kalau saya kan netra, kalau Bang Zul itu daksa, saya pun juga demikian. Makanya saya tadi mengatakan bahwa saya ingin mencoba itu berbisnis. Kenapa? Karena dari teman-teman netra sendiri, itu pun saat ini jarang gitu loh, yang melakukan wirausaha atau berbisnis. Jadi makanya saya ingin belajar dari itu, apa yang belum saya bisa, saya coba ingin mengembangkan pola pikir atau mindset yang seperti kakak jelaskan tadi. Wah. Itu aja, Mbak. Terima kasih. Makasih sharingnya Wahyu.
bukan cuma kita dapat cerita lain soal Bang Zul ya, tapi juga kita dapat insight nih atau dapat pandangan bahwa Wahyu ini orang yang juga penuh inisiatif. Dia pengen melakukan sesuatu, pengen mencoba sesuatu. Semoga berhasil. Kita semua selalu support. Dan yang lainnya mungkin ada yang mau bertanya tadi ya, udah mulai mau bertanya. Arin setelah ini masih ada lagi kah? Enggak, ntar ini cuma penjelasan program selanjutnya. Oke, baik kalau gitu kita kasih kesempatan teman-teman untuk tanya dulu ya. Tadi ada pertanyaan yang belum terjawab juga nih. Katanya kalau setelah gagal, terus menenangkan diri dulu, baru mencoba lagi, itu termasuk pola pikir apa? Nah, yang penting ini bukan gagal terus langsung mencoba lagi, bukan itu. Tapi gagal kemudian mencoba lagi. Apakah di tengah-tengah antara kegagalan dan mencoba lagi itu teman-teman mengambil istirahat sedikit, menenangkan diri, itu tuh nggak apa-apa. Itu termasuk pola pikir berkembang juga, karena teman-teman tetap pada dasarnya ingin untuk mencoba lagi gitu. Kalau pola pikir tetap itu yang dimana teman-teman sudah tidak mau mencoba lagi gitu, merasa ya udah cukup gitu, gagal sekali udah cukup, bukan bidangku, bukan bakatku di sini gitu. Kayak gitu. Lalu Maya mau bertanya, silahkan kalau mau bertanya boleh. Ya, kedengeran nggak Kak? Kedengeran. Aku mau tanya tadi kan ada tentang kritik ya Kak ya. Yang aku mau tanya tuh kadang kan kritik itu sendiri kalau menurut saya bisa jadi hate speech ya Kak, jadi omongan buruk gitu, bukannya mengkritik kita tapi kayak pengen menjelekkan aja gitu. Karena mungkin kebetulan emang mungkin karya yang kita buat dia nggak suka gitu, atau mungkin dia emang tujuannya pengen supaya kita maju gitu. Kalau diantara itu kadang aku nggak bisa ngebedain gitu, kalau dia itu kritik itu untuk ngejelekin aku atau dia pengen supaya aku jauh lebih maju gitu. Kalau di saat kayak gitu pola pikirnya yang bagus gimana ya Kak, supaya kita nggak down gitu, karena pasti pas denger kritik kan ngedown gitu. Gimana supaya pola pikirnya tuh jadi lebih membangun gitu. Itu aja Kak. Terima kasih Maya pertanyaannya. Wah, ini pasti dialami oleh hampir semua orang nih. Kadang-kadang emang kita tuh sulit menerima kritik, karena kadang-kadang kritik dan kebencian tuh agak-agak mirip gitu ya. Tapi harusnya sih kita bisa membedakan mana orang-orang atau teman-teman yang emang mau mengkritik kita dengan tujuan agar kita lebih baik lagi, atau orang-orang yang memang menjelek-jelekan dan juga hanya membenci aja gitu ya. Dan mungkin ini berbeda-beda pendekatannya, setiap orang punya pendapat berbeda-beda, tapi kalau menurutku sendiri, ketika kita mendapat kritikan itu kita yang filter gitu, kira-kira ini tujuan orang ini apa nih bicara seperti itu gitu. Karena harusnya sih sudah jelas ya, kalau orang yang tujuannya memang hanya mengejek atau menjelek-jelekan, itu pasti bahasanya tidak bagus, bahasanya kasar, menyakiti gitu. Padahal kalau kritik yang baik itu disampaikannya dengan cara yang nggak seperti itu. Mungkin kita juga bisa belajar bukan cuma menerima kritik, tapi juga menyampaikan kritik kali ya. Kritik yang baik itu nggak disampaikan di depan orang-orang lain gitu sebaiknya ya. Kalau kita mau mengkritik seseorang, itu kritiklah secara personal di antara kamu dan orang tersebut aja gitu, jangan di depan orang-orang. Juga sampaikan dengan cara yang baik, yaitu jangan menyakiti, jangan memakai kata-kata yang kasar, jangan menyerang personalnya atau jangan menyerang pribadinya. Misalnya kita mau mengkritik karyanya siapa ya teman di sini yang tadi bilang punya usaha desain grafis gitu. Kita sebenarnya pengen mengkritik karyanya aja, tapi karena kita juga nggak suka sama orangnya, kita jadi bawa-bawa fisiknya misalnya. Nah itu kan tidak baik. Jadi cara memberi saran dan kritik pun harus diperhatikan. Setelah itu baru ketika menerima saran dan kritik,
yang paling utama adalah punya filter atau penyaring gitu. Kira-kira mana kritik yang memang ditujukan untuk membangun diri kita sendiri atau kritik yang memang disampaikan dengan dibalut kebencian. Kalau memang ada kritik yang dibalut kebencian dan ejekan itu, saranku sih nggak usah membuang energi kita untuk menanggapi itu. Semoga cukup jelas ya. Aku mau nambahin dikit dong buat pertanyaannya Maya. Jadi salah satu hal yang bisa dipakai sebagai kritik itu, apakah itu mengkritik atau menjelekkan adalah pertanyaan tentang feedback. Feedback itu umpan balik masukan lebih lanjut dari orangnya gitu. Apakah dia memberikan kritik disertai itu? Kalaupun nggak disertai, pada saat dia ditanya, terus menurut kamu saya harusnya gimana? Dia bisa memberikan penjelasan, kemudian mungkin nanti membantu atau apa, berarti itu adalah kritik yang bagus. Tapi kalau memang dia tidak bisa, ya sudah, berarti cuma ya inginnya ngomongin aja gitu. Tapi itu ya nggak usah terlalu dimasukkan ke hati, nggak masalah gitu. Tapi ya untuk yang mengkritik yang memang dia punya masukan, kemudian bisa membantu lebih baik, itu bisa dijadikan sebuah masukan buat diri. Terima kasih. Oke. Pertanyaan lainnya, kayaknya sudah ada pertanyaan lain. Saya baca dulu ya. Saya hampir belum pernah jadi karyawan. Ya, dari siapa ini? Muhammad Fatoni. Kerja saya selalu usaha sendiri, lebih banyak usaha jualan. Udah ganti-ganti usaha, pernah jual jasa isi ulang korek gas. Usaha ini lama saya jalani sambil menjalani usaha lainnya. Termasuk tetap saya jalani saat saya menjadi juru potret. Wah, itu keren ya. Sudah menerapkan apa yang tadi kita bilang sebagai pola pikir yang berkembang, karena nggak pernah berhenti berusaha dan melihat peluang gitu. Terus ada pertanyaan dari Josephine juga, ingin bertanya bagaimana solusi untuk keluar dari lingkungan yang toksik yang udah sejak lama dan terkait erat dengan kehidupan kita sehingga sulit ditinggal supaya terus berkembang dan meraih banyak potensi. Terima kasih. Nah, terima kasih juga Josephine pertanyaannya, karena mungkin banyak dari kita yang ada di situasi serupa. Banyak dari kita yang punya teman-teman atau lingkaran keluarga bahkan kadang-kadang yang justru menghambat perkembangan atau potensi kita gitu, dengan tidak mendukung, dengan selalu menjelek-jelekan. Saranku mungkin ini juga berlaku tidak pasti ya, tergantung situasinya separah apa gitu, tapi pada umumnya sih solusi untuk keluar dari lingkungan toksik adalah keinginan yang kuat. Dan kalau kita udah yakin nih dengan keluar dari lingkungan ini kita akan menjadi lebih baik, itu akan lebih mudah gitu. Tapi kalau kita merasa, aduh aku pengen keluar dari lingkungan ini, tapi juga aku masih takut-takut kalau di luar sana ternyata aku nggak berhasil, nanti malah jadi bahan omongan, jadi makin dijelek-jelekan atau menjadi bahan gunjingan gitu. Itu mungkin akan makin sulit ya. Jadi intinya sih tegaskan di diri sendiri dulu, tanya kepada diri sendiri, kenapa sih lingkungan ini toksik? Kira-kira kalau aku tidak di lingkungan ini, aku akan bisa berkembang seperti apa? Gitu. Dan nanti jawaban-jawaban itu yang akan leading kalian atau mengarahkan kalian ke keputusan-keputusan lainnya yang benar. Dan sebenarnya yang pasti adalah jangan takut untuk meninggalkan lingkungan yang toksik, karena aku yakin itu bukan satu-satunya lingkungan yang dekat dengan Josephine, tapi juga masih ada teman-teman lainnya, masih ada perkumpulan-perkumpulan atau grup-grup lainnya yang sebenarnya bisa lebih support dan lebih positif gitu, agar kita bisa berkembang dan bisa meraih potensi yang sebetulnya luas sekali gitu. Jadi jangan
jangan biarkan orang sekitar atau orang di luar sana menghambat potensi kita. Kalau bisa malah kita yang menginspirasi dan membantu teman-teman lain untuk mengembangkan potensinya ya. Mungkin segitu dulu untuk tanya jawabnya. Arena akan menjelaskan tentang rangkaian dari seri webinar ini. Nanti kalau masih ada waktu mungkin kita bisa lanjut ngobrol. Silakan Arena. Baik, terima kasih Hani. Oke, ini masih ada beberapa pertanyaan. Nanti kalau misalnya masih ada waktu bisa kita lanjutkan ya. Selanjutnya saya mau menjelaskan nih. Jadi 3 hari ke depan gitu ya, kita akan belajar nih selama 1,5 jam sama itu waktunya seperti hari ini tentang 3 pola pikir yang penting bagi teman-teman untuk bisa berkembang lagi nih di dunia kerja, kemudian di usahanya, bahkan juga ini adalah beberapa pola pikir yang membantu teman-teman untuk berkembang secara pribadi gitu ya. Jadi ada 3 tema, di setiap harinya akan ada 1 tema. Yang pertama adalah tentang berkolaborasi, berpikir kritis, dan berpikir kreatif. Nah, berkolaborasi itu penting karena teman-teman pastinya bekerja itu ataupun misalnya kerjaan kantor, usaha, ataupun pekerjaan sekolah itu pasti ada temennya. Walaupun bukan teman kerja tapi partner kerja. Misalnya saya kerja sama ini, itu adalah termasuk juga rekan kerja kita. Nah itu pasti akan ada kolaborasi. Kolaborasi itu apa sih? Sama seperti kerjasama, tapi kolaborasi itu dilakukan oleh semuanya. Jadi gimana caranya? Apa itu? Gitu ya? Itu akan kita bahas besok di jam yang sama, di jam 2 sampai jam 3.30 sore. Kita akan kedatangan namanya Kak Aziz, dia bekerja sebagai engagement lead, jadi biasa untuk berkolaborasi dengan orang-orang di sebuah portal namanya campaign.com. Itu untuk hari besok ya, hari Rabu. Kemudian untuk hari Kamis, di hari Kamis kita akan kedatangan Mbak Ana Azahra, CEO Saung Riset. Jadi Saung Riset ini lembaga yang juga salah satu kegiatannya adalah membantu teman-teman yang mengerjakan skripsi. Pada saat teman-teman mengerjakan tugas-tugas seperti itu, biasanya mereka dibiasakan untuk yang namanya berpikir kritis, alias berpikir lebih dalam, lebih luas gitu ya, melihat beberapa jenis sudut pandang, itu namanya adalah berpikir kritis. Itu penting banget, apalagi sekarang kan banyak sekali ya, misalnya berita-berita yang bohong, ataupun mungkin yang membuat kita harus semakin kritis agar kita tidak mudah untuk misalnya dibohongi, ataupun misalnya bisa memilih, misalnya kita bisnis mana yang potensial gitu ya. Itu kita harus dibekali dengan sebuah pola pikir namanya berpikir kritis. Itu nanti kita akan pelajari di hari Kamis jam 10 pagi waktu Indonesia Barat. Kemudian rangkaian terakhirnya adalah menjadi kreatif. Nah, menjadi kreatif maksudnya punya ide-ide baru, inovasi, mau mencoba hal baru, seperti tadi beberapa yang sudah dicontohkan oleh teman-teman. Ada yang mulai bekerja dari sebagai perkoran, kemudian berkembang jadi fotografer, kemudian punya studio, ada yang tadi berbisnis, berbeda bisnis ya, mulai dari bisnis A kemudian ke bisnis B, itu termasuk di dalamnya ada proses berpikir kreatif gitu. Nah, gimana sih caranya menumbuhkan kreativitas, gimana caranya kita jadi orang yang lebih kreatif? Kita akan bicarakan itu di hari Jumat jam 9 pagi bersama Jawad Rohman yang bekerja di Global Talent dan Learning Partner di Gojek. Jadi dia sudah terbiasa nih untuk membantu teman-teman di dalam timnya semakin kreatif. Nah, kalau teman-teman belum pasti yang di sini mungkin sudah termasuk dalam grup ya, itu silakan besok langsung akan kita bagikan linknya. Jadi silakan langsung hadir di dalam Zoom room-nya. Kemudian ada satu hal lagi yang kami ingatkan, sebenarnya di seri pola pikir ini kami memberikan sertifikat.
Namun khusus untuk teman-teman yang bisa melakukan dan juga ikut serta di dalam sesi mulai dari sesi pertama sampai sesi keempat. Silakan kalau bisa silakan terus diikuti serinya selain untuk mendapatkan ilmu-ilmunya ya. Dan juga untuk 3 hari ke depan serinya akan sama, caranya akan sama. Kita tidak hanya ingin teman-teman mendengar cerita dari pemateri, tapi kita juga ingin teman-teman untuk sharing juga, berbagi ceritanya, karena hari ini pun ternyata banyak juga kan gitu, yang kisahnya seperti ini, kisahnya seperti itu, dan itu bisa menjadi sebuah pembelajaran juga buat kita gitu. Jadi silakan ya untuk sesi-sesi ke depan juga tetap aktif dan juga terus gali potensinya juga. Semoga nanti melalui sesi-sesi ini makin tahu nih, oh saya ternyata bisa ini, saya ternyata bisa itu ya. Sip. Oke, itu saja sih kalau dari kami. Kemudian, nah, oke. Nah, selanjutnya ada forum evaluasi. Jadi kami juga ingin tahu menurut teman-teman apakah sesi yang sudah dikasih hari ini itu cukup bermanfaat gitu ya. Apakah ini membuat teman-teman merasa oh oke, saya sekarang tahu saya harus apa gitu ya. Kami juga ingin tahu apakah ini cukup efektif atau tidak. Jadi minta tolong kepada teman-teman untuk isi form evaluasinya. Oke, baiklah, ini ada Garcelia bilang aku penasaran. Oh oke, untuk 3 sesinya ya. Oke, besok dinantikan ya. Baiklah, mungkin dari Kak Hani ada yang mau disampaikan? Sudah cukup kayaknya. Nanti kita bertemu lagi di sesi selanjutnya. Baik. Oke deh kalau begitu, sekali lagi dari di network kami menyampaikan terima kasih banyak kepada teman-teman yang sudah hadir hari ini, menyempatkan waktunya. Sekali lagi kami berharap ini dapat membantu teman-teman gitu ya, untuk lebih berkembang lagi, menggali potensi. Nanti kalau misalnya ingin ngobrol dengan di network, boleh banget ya. Pasti sudah tahu kontaknya gitu ya. Kalau belum, ya silakan di grup ada kok yang namanya di network. Itu bisa dikontak. Dan juga selamat sore dan juga selamat berbuka puasa untuk yang sebentar lagi berbuka puasa. Ada sekitar 2 jam lagi ya kayaknya. Kalau di Bali ya penggilannya mungkin lebih awal. Dan juga yang untuk besok Galungan, selamat Kuningan juga, selamat mempersiapkan. Kepada JBI juga kami sampaikan terima kasih untuk bantuannya dan juga sampai jumpa besok. Kalau begitu, salam sehat selalu ya, hati-hati semuanya. Dadah. Ya, terima kasih. Terima kasih Kak. Ya, silakan diisi ya. Terima kasih semuanya. Terima kasih. Ya, gimana? Artinya gimana di grup?